Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Nah, cerita kali ini akan mengisahkan seorang wanita yang bermain api di belakang sang suami. Awalnya beliau dengan bebas berbuat seperti itu, sampai akhirnya kepergok sama menantunya sendiri, dan inilah yang terjadi. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Sebut saja namaku Erliani, umur 40 tahun, aku bekerja sebagai perangkat desa di desaku. Desa yang jauh dari kota, suamiku sendiri hanya sebagai sopir angkutan barang di salah satu toko terbesar di desaku. Aku dan suamiku usia selisih 5 tahun, lebih tua suamiku. Aku menikah dengan suamiku tidak berdasarkan cinta, melainkan perjodohan dari orang tua. Aku sih nurut aja dengan orang tua, karena aku anak satu-satunya. Suamiku dulunya anak orang paling kaya di desaku, orang paling terpandang. Tapi, sekarang sudah beda, semua hartanya habis, bahkan tanah sudah terjual semuanya. Dikarenakan orang tua suamiku mengalami kebangkrutan di masa itu, sehingga suamiku sekarang hanya bekerja sebagai sopir, sudah tidak bisa menikmati kekayaan yang dulu pernah dinikmati bersama kedua orang tuanya. Aku memiliki anak perempuan yang masih kuliah dan singkat cerita, sebenarnya ini adalah aib bagiku. Aku harus menceritakan semuanya. Semua ini terjadi karena suamiku yang tak lagi bisa memenuhi kebutuhanku sebagai istrinya. Karena seringnya suamiku jarang ada di rumah, membuatku salah jalan dan berselingkuh di belakang suamiku. Itu semua aku lakukan karena aku sudah tak pernah mendapat nafkah batin dari suamiku. Saking sibuknya dia bekerja sebagai sopir, pulangnya pasti pagi. Dari situlah cerita ini dimulai. Aku sebagai wanita normal masih membutuhkan semua itu, dan suamiku yang jarang ada di rumah membuatku khilaf. Aku sadar yang aku lakukan ini salah, tapi mau gimana lagi? Bukan hanya dengan satu orang aku melakukan perselingkuhan, tapi sudah banyak sekali orang yang aku ajak. Termasuk dengan kepala desaku. Tapi, selama itu suamiku tidak mengetahuinya. Karena aku sendiri sangat rapi dan bersih, agar semua orang juga tidak mengetahui hal itu. Bahkan, anakku sendiri tak tahu kelakuan ibunya seperti apa. Herannya, aku tidak merasa bersalah sama sekali atas apa yang sudah aku perbuat. Mungkin karena aku terlanjur kecewa berat pada suamiku yang tak pernah memberikan nafkah batin kepadaku. Aku minta saja jawabannya hanya capek, dan lama-lama aku bosan mendengar alasannya. Akhirnya, aku nikmati saja permainan ini. Beberapa tahun kemudian, anak perempuanku halim dengan pacarnya, dan terpaksa aku segera menikahkan mereka, supaya tidak terjadi perbincangan para tetangga. Sudah setahun pernikahannya, mereka masih tinggal bersamaku, dan dari sinilah hal yang paling buruk yang aku alami. Menantuku ini lebih tua dari anakku, sudah terlihat dewasa sekali dan punya badan tegap tinggi. Suatu hari, aku ada urusan kerja di luar kota. Ini kesempatan emasku untuk bebas dari mata tetangga. Aku merencanakan sesuatu dengan kekasihku, jadi nanti kalau aku jadi rapat kunjungan kerja, aku akan menginap di hotel dengan pria itu. Setelah rapat selesai, aku dan selingkuhanku jalan-jalan sambil cari makanan. Tapi, aku juga kelingak-kelinguk ke sana kemari untuk memastikan siapa tahu nanti ada orang desaku yang melihat aku sama dia. Dan sepertinya tidak ada. Aku pun langsung menuju tempat penjual makanan. Di samping itu, aku sekalian refreshing agar kejenuhanku selama itu terobati. Selesai acara makan, kami pun langsung menuju ke penginapan. Kami di sana hanya 3 jam saja, bagiku sudah cukuplah. Yang penting aku merasa happy. Lalu, kami pun pulang. Tapi di tengah perjalanan kita misah, agar nanti tidak ada yang lihat kalau aku habis pergi bersama kekasih gelapku. Sesampainya di rumah, ternyata ada suamiku yang juga baru pulang. "Loh, Pah, kok tumben udah pulang?" tanyaku pada suamiku. "Terus Akbar sama Emi kemana, Pah?" kataku lagi. "Itu Emi ada di dalam, lagi setrika baju," jawabnya. "Kalau Akbar lagi pergi,
Katanya ada urusan, timpalnya lagi. Oh ya sudah, Mihpah, Mama bawain oleh-oleh. Aku tetap bersikap baik kepada suamiku agar dia tidak tahu dan tidak curiga kepadaku. Sebenarnya dia sangat setia, tapi dalam urusan batiniah dia sangat tidak mau mengerti. Aku pun langsung pergi mandi karena waktu juga sudah sore, sedangkan suamiku dan Emi, putriku lagi di depan TV asyik makan oleh-oleh yang aku bawakan tadi. Sehabis mandi, aku pun segera bergabung dengan mereka. Kala itu kita semua lagi bercanda ria, karena jarang-jarang ada momen seperti ini. Kebetulan aja sih, suamiku ada di rumah. Kalau enggak ya, sepi jadinya. Nak, suamimu kemana kok enggak pulang-pulang? Udah jam 6 nih, tanyaku pada Emi. Enggak tahu Ma, tadi katanya ada urusan gitu. Emi enggak sempet nanya, jawabnya. Oh ya, udah kamu telepon Gi, nanti kenapa-kenapa, pergi kok enggak pamit istrinya mau kemana? Ucapku menggerutu dan kesal. Berselang 1 jam, akhirnya Akbar menantuku datang dan kita masih berkumpul di depan TV. Kasihan tuh istrimu nungguin, kalau mau pergi pamit lah, biar istri tidak khawatir, ucapku. Iya Ma, maaf tadi ada urusan mendadak, jawab Akbar. Tapi dalam pandangannya, melihatku sedikit berbeda. Sepertinya ada yang dia ketahui dan sepertinya mau ngomong sesuatu. Menantuku ini terus melihatku saat ngumpul di depan TV. Kenapa sih Akbar lihatin aku seperti itu? Batinku. Kuhiraukan dia, tak berselang lama, aku pamitan ke kamar untuk istirahat, karena mata juga udah berat. Maklum, sedikit kecapekan habis tadi, dan suamiku pun menyusulku. Tiba-tiba saja suamiku akhirnya minta kerja kreatif saat itu, dan aku terpaksa ngasih karena juga udah lama. Sebenarnya aku menolak, tapi kalau menolak nanti dia malah curiga. Ya sudahlah, aku tetap memberikan terhadap suamiku. Dan saat aku terbangun dari tidurku, suamiku sudah tidak ada. Mungkin dia ada kiriman barang makanya bangun cepat. Di saat aku keluar kamar, Akbar sudah duduk di depan TV dan seketika ia melihatku dengan pandangan yang berbeda. Lalu aku samperin dia. Ada apa toh nak Akbar? Liatin mama kok seperti itu, tidak seperti biasanya, ucapku. Gak apa-apa kok Ma, jawabnya singkat. Istrimu di mana? Belum bangun? Tanyaku lagi. Sudah kok Ma, itu lagi di depan menghirup udara segar, jawabnya. Oh ya sudah, jawabku singkat. Aku langsung saja pergi ke kamar mandi dan bersiap-siap untuk kerja. Dan saat mau berangkat, tiba-tiba Akbar menghentikanku dan bertanya. Ma, Akbar mau nanya, Mama kemarin di hotel sama siapa? Tanya Akbar tiba-tiba. Sontak aku kaget setengah mati, aku langsung terdiam tak bisa menjawab apa-apa. Haduh kok menantuku bisa tahu ya? Gawat ini, gawat, gumamku sambil agak ketakutan. Takut nanti Akbar akan mengadu ke suamiku, lalu aku mencoba ngeles aja. Kamu ngomong apa sih nak? Mama nggak sama siapa-siap, Mama kan ada kunjungan kerja kemarin. Jawabku sedikit santai, biar nggak kelihatan gugup. Kalau Mama nggak ngaku, bakal aku aduin ke Emi dan Papa. Jawabnya, jangan nak Akbar, please. Jangan sampai papamu tahu. Apapun yang kamu minta, Mama akan turutin. Asalkan kamu nggak bilang sama Papa dan Emi. Ucapku berbisik, takutnya Emi kedengeran. Oke Ma, janji ya aku minta apa. Mama turutin, ujar Akbar. Untung saja menantuku itu mengerti apa yang aku maksud. Akhirnya, Akbar mau jaga rahasia ini. Ya udah, Mama berangkat kerja dulu, keburu siang. Kataku sambil berjalan. Hatiku nggak tenang. Pikiran gak karuan ketika Akbar menantuku mengetahui kalau aku bersama Pil di hotel. Malu sekali rasanya, sumpah. Mertua macam apa aku ini? Kenapa Akbar melihatku waktu itu? Padahal aku sudah celingak-celinguk kanan kiri, aku tak melihat Akbar sama sekali waktu itu. Sejak saat itu, aku tidak lagi bisa bergerak bebas. Takut iya, malu sama menantu juga iya. Hingga akhirnya setelah itu, aku hanya berdiam diri di rumah saja. Sepulang kerja, seperti biasa, aku nyampe rumah langsung mandi dan istirahat. Di rumah terlihat sepi waktu itu karena ternyata Emi lagi tidur di kamarnya. Sedangkan Akbar lagi nonton TV acara Ivan Gunawan. Dan selesai mandi, tiba-tiba Akbar sudah berada di pintu kamarku. Akbar, ngapain kamu di situ? Tanyaku. Cuma mau nagih janji Mama kemarin, jawabnya tersenyum. Katanya apapun yang aku minta, Mama akan nurut, lanjutnya. Iya janji, Mama akan turuti, jawabku. Benaran ya Ma, kalau bohong semua akan aku bongkar, jawabnya.
Ancaman Akbar membuatku ketakutan. Ya sudah, oke. Emang Akbar mau minta apa? Tanyaku lembut. Mauku mama, jawab Akbar dengan pandangan yang sangat tajam. Maksud Akbar tuh apa sih? Mama nggak ngerti. Bilang aja. Kan tadi sudah bilang ma, mauku apa? Ucap Akbar. Akbar sepertinya menginginkan kerja kreatif denganku jika dilihat dari matanya yang penuh keinginan dan semangat. Aku tak bisa berbuat apa-apa saat itu. Aku harus gimana? Aku bingung solusinya. Oke Akbar, aku turutin kemauanmu dan aku sangat terpaksa mengerjakannya demi rahasiaku aman. Akbar pun langsung menarikku ke kamar. Kala itu aku hanya memakai daster tipis dan rambutku yang masih basah. Akbar melihatku seperti makanan lezat yang belum pernah ia makan. Aku pun mengabulkan permintaannya saat itu juga. Dan gak nyangka Akbar begitu wadidaw. Saat pertunjukan itu berlangsung, seperti harimau yang menerkam mangsanya. Aku sendiri dibuat tak berdaya olehnya. Sedih menangis hati ini. Menantuku sendiri tak menghargaiku. Ini semua memang salahku. Tak seharusnya melakukan perbuatan itu jika akhirnya seperti ini. Aku hanya bisa pasrah waktu itu. Aku mengikuti manuver Akbar saja, tapi aku juga mengilhaminya saat itu. Walaupun hati berontak, kenapa menantuku mau bekerja kreatif denganku? Padahal aku ini mertuanya. Mungkin kalau perbuatanku tak diketahui menantuku, endingnya tidak seperti ini. Setelah apa yang dikerjakan Akbar terhadapku, Akbar pun langsung pergi meninggalkanku sendirian di kamar. Dan hanya mengucapkan, terima kasih mama atas semuanya nanti, ataupun lusa aku akan menagihnya lagi. Ucapan Akbar membuatku lemas tak bertulang. Kenapa ini harus terjadi? Apa ini karma buat aku? Setelah kejadian itu, aku sangat menyesalinya. Aku pun menangis sedih waktu itu. Sakit rasanya hati ini. Sakit banget. Dan akhirnya aku memutuskan untuk berhenti bermain api di belakang suamiku. Aku mencoba berusaha menjadi lebih baik lagi. Tapi pandangan Akbar terhadapku begitu buruk. Karena apa? Aku sudah mau cukur-rukuk dengannya. Tapi kalau itu tidak aku lakukan, malah akan jadi bumerang di keluargaku. Pasti suamiku akan menceraikanku dan aku tidak mau semua itu terjadi. Aku harus menjaga keluargaku dari semua itu dan beberapa tahun kemudian perlahan aku bisa memperbaiki semuanya. Termasuk Akbar sudah bisa menghargaiku karena Akbar sudah dikasih keturunan. Segera aku menimang cucu, ini jadi rahasia antara aku dan Akbar menantuku. Begitulah kisah yang aku alami bersama menantuku. Tamat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini bahwa kita harus tetap setia dan menjaga pasangan kita. Karena bagaimanapun juga perbuatan seperti itu adalah dosa. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya. Di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa hanya ingin berbagi pengalaman saja yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya. Dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.